Semangat pagi di hari Kamis, 11 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini menggunakan ungkapan Jawa sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo berarti kaya tanpa harta. Mana ada orang kaya tanpa harta? Tentu ungkapan ini hanya kiasan. Maknanya orang yang terlihat tidak memiliki apa-apa, tetapi segala keperluan hidupnya terpenuhi. Orang yang dikatakan sugih tanpa bondo ini umumnya orang yang baik hati, santun, dan suka menolong. Ia bersikap periang dan ringan hati untuk membantu siapa saja. Dampaknya, ia memiliki teman yang sangat banyak, dan setiap kali ia memerlukan apa saja, akan selalu ada saja yang menyediakan keperluan membantunya. Hal yang perlu dipahami dari sikap yang demikian adalah dasar keyakinan bahwa Tuhan sudah memberkati dirinya dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mewujudkan baik di dalam hidupnya, maka ia selalu berbuat baik. Pesan tersampir dari ungkapan ini adalah agar kita menjadi orang yang memiliki kekayaan hati. Kekayaan hati hanya bisa diwujudkan saat orang meyakini kuasa Tuhan di atas segalanya. Aku sudah diberkati dan Tuhan selalu memberkati lewat apapun dan siapapun, maka aku membagi berkat. Mereka yang kaya hati akan mudah memberi. Selain itu, ungkapan ini mengajak kita untuk memiliki mental yang kaya. Hanya mereka yang bermental kaya saja yang selalu bersedia memberi tanpa mengharap balas. Yang miskin hati dan bermental miskin tentu tak bisa memberi sesuatu dengan mudah. Anggota keluarga Allah, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan tema pada salah satu pengajaran Rasul Paulus bahwa orang-orang percaya secara otomatis menjadi orang yang kaya hati. Dia menjadi orang-orang yang sugih tanpa bondo. Leksionari bacaan 2 hari ini memberikan catatan kepada kita tentang pengajaran Rasul Paulus tersebut. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ke-6 memberikan catatan kepada kita demikian. Judul perikop yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan
kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikian kesaksian surat Efesus pasal pertama ayat 3 sampai dengan 6. Anggota keluarga Allah, siapa yang disebut sebagai orang kaya oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang memberikan judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Kalau kita memperhatikan ayat ketiga yang dinyatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu berarti yang disebut orang kaya dalam hal ini ialah mereka yang menerima berkat rohani di dalam surga. Apakah wujud kekayaan berkat rohani di dalam surga itu berupa harta? Ternyata tidak. Dikatakan berkat rohani di dalam surga. Rohani berasal dari kata roh. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memberikan penjelasan roh adalah sesuatu atau unsur yang ada di dalam jasad yang menyebabkan adanya hidup atau adanya kehidupan. Jadi roh itu sesuatu yang menghidupkan. Adapun surga diyakini sebagai tempat Tuhan bertahta. Jika dikatakan berkat rohani di dalam surga, berarti berkat yang diterima adalah sesuatu yang bisa membuat hidup di dalam surga. Wow! Siapa yang tidak ingin hidup di dalam surga? Bukankah semua manusia, semua orang merindukan untuk hidup di dalam surga? Apa sih sebenarnya hidup di dalam surga itu? Anggota keluarga Allah, kita perlu mengingat seperti pada perenungan beberapa waktu yang lampau, surga itu bukan suatu tempat atau waktu besok setelah mati. Bukan. Hidup di dalam surga adalah hidup yang diwujudkan berdasarkan pengakuan bahwa Tuhanlah yang bertahta, Tuhanlah yang punya kuasa, Tuhanlah yang punya wewenang mutlak di dalam hidup ini. Jadi hidup di dalam surga adalah hidup yang mewujudkan kehendak Tuhan berdasarkan pranata dan pengaturan yang Tuhan berikan sebagai penguasa dan pemilik wewenang secara mutlak. Anggota keluarga Allah, sebelum kita merenungkan tentang siapa
yang menerima berkat rohani di dalam surga, ada baiknya kita juga merenungkan dulu apa sebenarnya harta dunia ini. Nanti kita bisa kemudian membedakan, oh ini berkat rohani di dalam surga dan ini berkat di dunia. Anggota keluarga Allah, jika seseorang menyebut harta atau kekayaan di dunia ini, pasti berwujud benda mati. Misalnya orang yang disebut kaya, itu orang yang punya duit banyak. Tanahnya ada di mana-mana. Rumahnya gedongan dan ada banyak. Mobilnya banyak, bahkan dengan mobil-mobil kelas mewah. Padahal baik duit, tanah, rumah, mobil, dan lain sebagainya yang disebut harta atau kekayaan tadi adalah benda mati. Pergumulannya adalah, apakah benda mati bisa membuat hidup? Pasti jawabnya tidak, bendanya saja mati, masa akan menghidupi? Kalau begitu, apa harta yang benda mati tadi tidak diperlukan di dalam kehidupan manusia? Dalam hal ini kita hanya bisa menempatkan harta yang benda mati tadi sebagai sarana hidup, bukan sumber hidup atau bukan yang menghidupi manusia. Jadi sebenarnya hidup itu sendiri merupakan suatu berkat dari Tuhan, bukan karena harta atau kekayaan. Tidak ada orang yang hidup karena harta kekayaan. Orang punya harta kekayaan banyak, bisa dia mati. Bahkan harta kekayaannya ditinggal dan tidak dibawa ketika ia mati. Orang punya banyak duit, pada saatnya juga akan mati. Jadi harta kekayaan tidak bisa menghidupi. Hidup itu sendiri adalah berkat dari Tuhan. Di dalam hidup yang merupakan berkat Tuhan itu, manusia diperkenankan mempergunakan sarana yang namanya harta atau kekayaan. Dengan demikian, kalau dinyatakan berkat rohani di dalam surga, berarti hidup yang sudah berkat tadi ditambahi berkat rohani lagi, namanya hidupnya menjadi plus, hidup plus. Orang yang menerima berkat rohani di dalam surga, orang yang mengalami hidup plus. Istilah saya hidup plus. Mengapa? Karena hidup sendiri itu sudah berkat dari Tuhan, masih ditambahkan berkat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berdasarkan pranata dan pengaturan Tuhan sebagai penguasa dan pemilik wewenang mutlak dalam kehidupan ini. Sang penentu kehidupan. Dengan demikian, kalaupun mau mewujudkan ungkapan Jawa sugih tanpa bondo tadi, setiap orang yang menerima berkat rohani di dalam surga akan dengan mudah mewujudkannya. Itu hal sepele. Tidak berat untuk diwujudkan ketika orang menikmati dan merasakan dia menerima berkat rohani di dalam surga. Pergumulan kita selanjutnya adalah siapa yang menerima berkat rohani di dalam surga. Yang menerima berkat rohani di dalam surga adalah mereka yang dipilih Tuhan. Siapa yang dipilih Tuhan? Apakah aku, apakah ibu, bapak, dan saudara termasuk orang yang dipilih Tuhan? Anggota keluarga Allah, kita perlu mengingat kembali perenungan sabda beberapa hari yang lalu tentang bangsa yang dipilih Tuhan.
Sekali lagi perlu kita pahami cara Tuhan menentukan pilihan itu berbeda dengan cara manusia di dalam menentukan pilihan. Manusia menentukan pilihan berdasarkan ini yang baik, itu yang tidak, tak tinggal. Ini yang baik, itu yang jelek, aku tidak mau. Ini yang aku sukai, itu tidak aku sukai. Aku tidak mau. Contoh saja, ketika ibu-ibu memilih barang belanjaan, entah berupa sayuran, entah berupa apapun ketika berbelanja, pasti memilih yang baik, yang disukai. Yang tidak disukai, yang jelek, tidak dipilih. Kalau sayuran sudah jelek, sudah agak membusuk, tidak akan dipilih. Demikian juga sistem pemilihan pemimpin atau wakil rakyat yang dilakukan manusia secara umum. Dilakukan berdasarkan suka atau tidak suka. Sekalipun seringkali dibalut dengan sebutan dia pantas menjadi pemimpin dan dia tidak pantas menjadi pemimpin. Anggota keluarga Allah, kalau cara memilih yang dipakai manusia itu kemudian dipakai Tuhan, kok saya yakin pasti tidak ada manusia yang dipilih. Mengapa? Karena apakah ada manusia yang baik di dunia ini? Bukankah semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat salah di hadapan Allah? Bukankah semua manusia telah berbuat salah? Padahal berbuat salah berarti tidak pantas di hadapan Allah. Berbuat salah berarti dosa, dan dosa itu cacat. Dosa itu busuk. Kalau sistem cara pemilihan yang dipakai manusia, memilih yang baik, yang tidak busuk, memilih yang pantas, pasti tidak ada manusia yang pantas yang dipilih Allah. Tidak ada manusia yang tidak busuk, dan Tuhan tidak akan memilih manusia. Semua telah berbuat salah, semua telah berdosa, semua telah busuk. Namun, beruntunglah manusia jika Tuhan tidak menggunakan cara pilihan yang digunakan manusia tadi. Cara Tuhan memilih seperti yang disaksikan dalam ayat 4 bacaan kita demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya lanjutkan ayat kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi berdasarkan ayat 4 dan 5 ini sebenarnya semua manusia bisa dipilih oleh Allah. Semua manusia dipilih Allah, tidak hanya bisa. Hanya penentuannya ada pada diri manusia itu sendiri. Apakah manusia mau menerima pengudusan yang dilakukan oleh Allah di dalam karya Anak Domba Allah? Karena pilihan Allah ditentukan oleh manusia yang menerima pengudusan tersebut untuk dijadikan tidak bercacat. Ayat 5 tadi, ayat 4 tadi dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi manusia itu sudah dipilih, ditentukan sebelum dunia jadi. Artinya semua manusia dipilih dong. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia yang dipilih Allah tadi harus melewati pengudusan yang dilakukan Anak Domba Allah supaya tidak bercacat. Apakah manusia mau menerima pengudusan Anak Domba Allah? Pengudusan yang dilakukan oleh Anak Domba Allah berarti menutupi kejelekan, menutupi kebusukan, menutupi kelemahan, membuang dosa,
dan kemudian dijadikan sempurna, dijadikan tidak bercacat di hadapan Allah. Dan itu yang melakukan adalah anak domba Allah. Itu dilakukan terlebih dahulu. Dan itu sudah dilakukan oleh sang anak domba Allah. Tinggal manusia mau menerima atau tidak pengudusan yang dilakukan oleh anak domba Allah itu. Setelah kejelekan, kejahatan, kebusukan, ketidakpantasan, keberdosaan tadi dihapuskan, dikuduskan, dan kemudian disempurnakan Allah lewat karya anak dombanya, manusia dijadikan pantas di hadapan Allah karena tidak cacat. Dan kalau pantas berarti kemudian balik menjadi pilihan Allah lagi. Anggota keluarga Allah, berbahagia kita karena kita sebagai anggota keluarga Allah dilayakkan untuk menerima pengudusan oleh anak domba Allah tersebut. Bukankah kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus karena kita menyatakan diri, aku menerima karya Allah di dalam pengudusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Allah itu. Itu berarti kita yang semula dipilih Allah, kemudian menerima pengudusan dari Allah, kita dijadikan pantas dan kita tidak bercacat di hadapan Allah, dan kemudian kita melanjutkan pilihan tadi. Dan itu berarti kita menerima berkat hidup di dalam surga, berkat hidup rohani, berkat rohani hidup di dalam surga. Pergumulan selanjutnya adalah, apakah berkat rohani hidup di dalam surga yang telah kita terima itu akan kita sia-siakan dengan cara kita kembali pada hidup yang biasa-biasa saja, seperti kebanyakan orang yang tidak menerima berkat rohani hidup di dalam surga tadi. Ingat, orang yang menerima berkat rohani hidup di dalam surga berarti dia memiliki hidup plus. Karena sudah menerima hidup itu berkat dari Tuhan, ditambahkan rohani yang menghidupi, yang menghidupkan, melayakkan hidup di dalam kerajaan surga, hidup di dalam peranata dan pengaturan Allah, menjalankan kehendak Allah. Anggota keluarga Allah, jika kita tidak menyia-nyiakan berkat rohani hidup di dalam surga, tentu kita adalah orang-orang yang mewujudkan kehendak Allah. Dengan demikian, seperti yang dinyatakan dalam ayat 6, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kita selalu memuji memuliakan nama Tuhan karena kita dilayakkan menerima berkat rohani hidup di dalam surga tadi. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah yang menikmati berkat rohani di dalam surga. Amin. Bersama kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 99, Panyuwun Gumelaring Swarga. Saking pauku
sugi dipateni roh utusan paduka kang ngundangken wartos bingah seramateng Allah. Gusti pamarto repangre patuko yang kang pitados pring Gusti sagetonya wiji dipateni roh utusan paduka kang ngundangken wartos bingah seramateng Allah. Kita berdoa bersama. Puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang melayakkan kami anggota keluarga Allah menerima berkat rohani dalam surga. Sehingga apapun keadaan kami boleh tetap merasakan menjadi umat pilihan Allah dan kami boleh mewujudkan hidup sebagai anggota keluarga Allah. Bahkan ketika kami, bagian anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit dalam bentuk apapun, kami tetap menjadi pilihan Allah karena kami juga menerima berkat rohani di dalam surga. Itu yang membedakan cara kami menyikapi sakit penyakit, menyikapi bencana, menyikapi keadaan tidak baik dengan orang-orang lain yang tidak menerima berkat rohani di dalam surga. Ajarkan juga kepada anak-anak kami, mampukan kami para orang tua mengajarkan kepada anak, memberikan teladan bagi anak-anak kami menikmati hidup berkat rohani di dalam surga. Serang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Berdoa untuk para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Berdoa untuk semua komponen bangsa dan negara ini bersama-sama dengan masyarakat menggapai damai sejahtera yang diberikan Tuhan, membangun kehidupan semakin baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, menikmati hidup dengan berkat rohani di dalam surga. Tuhan layakkan dan Tuhan mampukan. Itu doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua dosa kesalahan komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, menikmati berkat rohani di dalam surga dengan tetap membawa berkat yang diperintahkan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun tercurah berlimpah, memampukan melayakkan setiap anggota keluarga Allah menikmati hidup dengan berkat rohani di dalam surga. Amin.